kerak-kerak seperti ketombe gitu, kalau di kucing anjing seperti itu tuh kita curiganya pasti mengarah ke sana gitu. Curiganya awal tuh pasti dermatopitosis sebelum yang lain-lainnya ya. Kita anamnesa dulu gitu. Ini kira-kira gatal apa enggak? Ini kira-kira sudah berapa lama? Ini kira-kira kemarin habis ngapain gitu. Kita anamnesa dulu, terus habis gitu oh ya kita juga pas anamnesa nanya nih, ownernya kira-kira kena juga nggak ya gitu. Ownernya juga gatel juga nggak ya. Nah kalau misalkan ownernya gatel dengan lesi sirkular seperti biasa gitu ya, bulat 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 gitu yang khas banget. Nah itu perlu diwaspadai. Oh, ini berarti mengarah ke dermatopitosis nih gitu. Rambut rontok itu sudah otomatis ya karena eh, si jamurnya ini itu bisa memakan keratin itu akhirnya bulunya rontok-rontok gitu, patah-patah gitu. Hiperpigmentasi biasanya hitam-hitam mengkerak gitu. Terus eritema juga ada yang kemerahan gitu. Dok, hilang. Dok, maaf, Dok. Kok hilang ya? Oke dok, maaf sebentar dok. Ke close. Sebentar ya dok. So, nanti kalau ada contoh ya tak kirim. Untuk yang tidak maju. Mohon ditunggu ya dok karena laptopnya ke restart. Maaf dok. Dokpus ada materinya nggak di laptop Dokpus? Mohon maaf dok, tadi agak mental tadi. Mohon maaf, mohon maaf. Sudah bisa Mas Riko? Sebentar, sebentar. Yang Faruna dok, coba dok, sorry dok. Bisa kah? Sudah wait, wait.
Bentar. Sudah keluar lagi? Dok, mohon maaf dok, tadi dok. Laptopnya mati, mohon maaf. Sudah dok, sudah. Sampai mana ya? Pruritus tuh udah pasti ya. Papula itu kadang muncul, kadang tidak. Seperti itu, Dok. Terus next, Dok. Maaf, Dok, waktu saya sampai jam berapa ya kemarin? 60 menit dok sampai jam 8:15. Oke. Oke. Ini lesi-lesi yang terjadi pada anjing ya. Next, Dok. Nah, ini pada kucing. Sangat khas sekali, multivokal. Nah, biasanya tuh ya, kalau pengalaman saya, owner tuh kadang bilang, ini kena jamur dok, padahal skabies. Nah, bagaimana caranya kita membedakan? Kalau pertama yang paling gampang untuk dilakukan yaitu pertama kali yaitu di woodlamp dulu. Yang pertama di woodlamp dulu. Kalau woodlamp positif ya sudah berarti memang mengarah ke dermatopitosis gitu. Kalau negatif kita scraping dulu. Kita scraping kalau memang menemukan ada skabies di situ ya sudah berarti kita obati ke arah skabies gitu. Next, Dok. Nah, ini untuk woodlamp ya, ini adalah diagnosa yang paling sering saya pakai, cuman saya nggak pernah dokumentasi. Ya ada, cuman nyarinya susah gitu. Ini yang paling murah, paling efisien pakai woodlamp gitu. Cuman ini biasanya ke Microsporum canis aja. Next, Dok. Nah, ini untuk cara diagnosa lainnya, yaitu dermoskopi, pembesaran kulit dengan pencahayaan. Ini yang ada pada human ya. Saya cari ke ini apa namanya untuk pet animal itu jarang digunakan gitu. Ditemukan bulu koma dan ketebalan homogen gitu. Jadi kita kalau misalkan khas banget kok kalau dermatopitosis itu pasti ada penebalan gitu. Pas waktu dikerok tuh kayak keluar ketombenya. Pemeriksaan mikroskop ya, biasanya pakai triklogram juga bisa. Jadi pakai apa namanya selotip ditempel, terus diwarnai pakai diffuse itu juga terlihat biasanya ada hifanya gitu. Nah ini nggak pakai pewarnaan. Itu khas banget kalau misalkan dermatopitosis tuh khas banget kok. Beda banget sama Malesizia gitu. Oke, next dok. Kultur jamur. Nah, ini bisa kalau misalkan punya dana lebih untuk kultur, misalkan ragu dengan cuman apa namanya pakai pemeriksaan mikroskop nggak nemu-nemu akhirnya kita kultur atau pengen tahu spesifik spesiesnya apa sih gitu kita bisa pakai kultur gitu. Terus PCR, nah ini juga harganya juga sangat mahal ya. Kalau misalkan dermatopitosis aja, kayaknya ownernya pasti mempertimbangkan gitu. Biopsi untuk pemeriksaan histologi jaringan. Nah itu biasanya kalau misalkan ada penyakit lain atau infeksi sekunder bisa pakai biopsi. Tuh dok, next. Diagnosa banding. Sini diagnosa bandingnya sebenarnya banyak banget karena penyakit dermatologis itu banyak banget ya. Jadi yang saya tulis tuh yang ini aja. Yeast itu Malesizia, itu juga mirip-mirip. Biasanya membedakannya juga dengan pemeriksaan mikroskop. Atopic dermatitis juga sangat mirip-mirip. Pakai woodlamp itu kalau misalkan woodlampnya negatif itu kita perlu mengarah ke atopic dermatitis itu biasanya pada anjing. Terus infeksi parasit biasanya kalau botak-botak gitu kutu atau skabies atau demodek itu biasanya juga mirip-mirip tuh lesinya gitu. Nah, itu nanti
kita mesti melakukan penunjang diagnosa yang lebih lanjut untuk mengarah ke sana gitu. Kalau misalkan sudah, saya rasa kalau dermatopitosis itu kemungkinan awal banget gitu kita dugaannya ke sana. Kalau misalkan Woodlamp-nya positif nih, oh ya sudah berarti dermatopitosis nih. Kalau misalkan negatif, nah itu kita perlu pikirkan lagi. Apa ya yang kemungkinan kejadian tuh? Apa aja nih? Apakah infeksi bakteri kah? Apakah ada alergi kah? Atau yang lain-lainnya? Itu anamnesanya perlu dikerucutkan lagi. Seperti itu, Dok. Jadi kalau penyakit, sebenarnya kalau dermatologi itu penyakitnya sangat luas ya, sangat banyak banget. Dan sampai sekarang pun saya juga pernah kebingungan nih sebenarnya apa ya penyakitnya mengarah ke sana, sampai cek darah juga seperti itu juga pernah, untuk lebih mengkerucutkan diagnosa seperti itu. Karena kita nggak bisa cuman udahlah paling jamur gitu. Ini pasti jamur gitu. Kalau misalkan kayak gitu ternyata diobati nggak sembuh-sembuh dan akan memperparah, itu juga nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau mendiagnosa ya harus benar-benar harus benar-benar yakin, oh ini memang mengarah ke jamur, jadi terapinya seperti ini gitu. Dan juga biasanya juga ada infeksi sekunder tuh, nggak cuman ada sih beberapa kasus tuh ada juga infeksi sekunder dermatopitosis juga sertai infeksi bakteri, karena dia itu menggaruk-garuk ya, digaruk-garuk gitu, jadi otomatis kan ada infeksi sekunder masuk, jadi kita perlu kasih antibiotik juga. Nah, ada juga yang udah memang benar dermatopitosis tapi Woodlamp-nya negatif. Kok bisa kayak gitu? Ternyata ownernya sudah ngasih obat yang semprot-semprot dari pet shop itulah gitu. Jadi biasanya kalau kelemahannya di Woodlamp itu nggak kedetek nih kalau misalkan udah pernah diobati seperti itu. Next, Dok. Nah, ini perbedaannya kalau misalkan Malassezia dengan T-PrEP ya. Malassezia dan dengan dermatopitosis. Nah, ini jelas banget kelihatan sporanya ya di sini. Ini Malassezia. Malassezia yang bulat-bulat nih. Next, Dok. Nah, ini mungkin sebenarnya saya punya banyak kasus tentang dermatopitosis, cuman saya nggak pernah dokumentasi. Karena saya kira itu common case ya, yang udah tiap hari pasti ada aja ya kucing jamuran gitu tuh pasti ada banget. Nah, ini dulu tuh karena ceritanya TDV itu bikin pengumuman ya, Dok ya, kalau misalkan share kasus dengan penyembuhan pakai ketovar itu tuh bakal dapet hadiah gitu. Nah, ini benar-benar saya cuman pakai obat luarnya tuh cuman pakai ketovar aja. Nah, obat oralnya itu saya pakai, boleh sebut merek selain ini nggak boleh ya? Halo? Leda nggak apa-apa. Obat oralnya saya pakai Kotex gitu. Nah, awalnya tuh parah banget sih ininya jamurnya, nggak cuman yang di kepala aja, di badan-badan juga ada gitu, cuman nggak ke ini ya, nggak ke foto. Akhirnya dia jadi bagus. Itu sih. Ini Woodlamp-nya juga positif nih, cuman nggak ke foto juga. Next, Dok. Nah, ini pengobatannya yang paling simple banget kalau dermatopitosis positif ya, tanpa ada infeksi sekunder ya, artinya kita cuman kasih antifungi aja. Kalau saya biasanya pakai Griseofulvin atau itraconazole yang ini ya, yang oral, itraconazole atau Griseofulvin, dan juga ketoconazole 2% dan juga vitamin E. Ini ketoconazole-nya salep ya, Dok. Jadi kalau oralnya saya pakai Itra, kalau salepnya saya pakai ketoconazole dan juga vitamin E. Nah, jujur aja kemarin kan saya pakainya yang buat human. Saya rasa saya coba juga produknya TDV itu sudah lama, sudah ada paling ya setahun apa beberapa bulan ya. Nah itu saya rasa lebih efektif karena pertumbuhan bulunya lebih cepat gitu. Jadi kan biasanya
owner ini kalau misalkan dermatopitosis itu yang parah banget, minta di clipper pastikan. Udah digundul aja dok, karena biar cepat meresapnya salepnya gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, kita lebih mudah kan kasih salepnya. Saya kasih ini Ketovar ini, terus kalau misalkan parah banget dikasih obat oral juga. Tapi banyak owner yang memang nggak mau pakai obat oral karena ribet ya ngasihnya ya. Jadi ya udah pakai ini aja, pakai Ketovar ini aja, seperti itu. Dan juga ada vitamin E-nya juga kan. Gitu dok. Next. Nah, untuk yang di exotic animal itu memang jarang kasus, banyak kasus, cuman nggak ke foto juga sih. Ini ada beberapa kasus pada reptil. Nah, itu biasanya penyembuhannya simple banget, cuman dikasih antiseptik aja. Terus biasanya kan dijemur. Biasanya ini sih karena kelembapan tinggi ya, karena suhu kandang yang tidak pada apa ya, yang tidak pada seharusnya gitu, yang tidak seharusnya gitu, kelembapannya tinggi karena reptil kan gitu kan, gampang jamuran. Jadi akhirnya ya udah dikasih antiseptik aja tiap hari, habis gitu dijemur, udah beres deh dok. Oke, next. Nah, udah dok, segitu dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita sharing bareng. Kalau misalkan dokter-dokter ini lebih berpengalaman dari segi diagnosa ataupun pengobatan, saya juga ingin tahu. Seperti itu dokter. Terima kasih banyak dok. Oke, baik. Terima kasih Dok Desi sharingnya. Nanti kita udah banyak nih Dok yang nanya-nanya nih mengenai kasus-kasus dermatopitosis. Nanti kita lanjut ditanya jawab ya Dok ya. Oke, tadi udah bahas tentang dermatofitosis. Banyak banget ternyata ya Dok ya kasus-kasus di klinik ya mengenai dermatofitosis ini ya Dok. Setiap hari pasti ada ya Dok berarti di klinik ini? Iya, tiap hari pasti ada. Pasti ada, karena saya juga ada grooming dok di klinik. Jadi kan sebelum grooming itu pasti dilakukan pemeriksaan dulu, dilakukan pemeriksaan dokter dulu. Nah itu pasti ada. Jadi kan setiap hari itu ada pasti grooming kan. Nah itu pasti ada gitu yang dermatopitosis gitu. Jadi terapinya kita, makanya kalau ketovarnya cepat habis ya dok. Iya. Cepet banget habis ya Dok ya. Ya cepat banget habis. Tapi jarang difoto, ternyata benar ya Dok ya. Iya, mager kalau mau foto-foto tuh mager banget. Oke Dok. Jadi ternyata kalau misalnya kulit-kulit yang normal dan sehat ini jarang ya Dok ya, padahal akan terkena dermatofitosis. Berarti harusnya kulit-kulitnya ini sehat, nggak ada luka, nggak ada apa, itu pasti jarang nanti ya Dok ya, terkena infeksi jamur ini. Iya betul. Itu menurut jurnal yang saya baca beberapa kali itu memang kalau memang kucingnya dalam kondisi sehat dan juga kulitnya dalam kondisi sangat sehat, itu jarang banget terkena dermatopitosis gitu. Biasanya yang memicu tuh ada mikrotrauma. Jadi itu kan nggak kelihatan sama kita tuh. Dikiranya sehat-sehat aja padahal ada mikrotrauma. Entah itu bekas cakaran, entah itu bekas handling yang kurang baik atau gimana, itu biasanya memicu jamur. Walaupun hanya kecil banget ya Dok, mikro itu akan menyebabkan Ya, betul. infeksi Mikro. jamur ini. Dan biasanya kalau ringworm itu kan, kalau dermatopitosis itu kan kecil ya Dok awalnya ya? Kecil doang kan, Ya, bulat-bulat. ringworm, dermatopitosis atau ringworm ini memang awalnya kecil, akhirnya kan namanya pruritus ya, pasti kan digaruk kan, akhirnya berpindah tempat, dari misalkan di kepala, digaruk, terus dia pegang ke lengan, kemana, itu akhirnya berpindah tempat. Terus kan juga dia jalan, kakinya biasanya kan, apa itu namanya ya, ngapal, tau nggak ya, ngapal itu. Mengeras gitu ya Dok? Mengeras itu kan biasanya itu ada mikrotrauma juga di situ. Nah, itu Malah biasanya luas nantinya jadi ya Dok? di situ di sela-sela jari itu biasanya memang jamurnya tumbuh di situ gitu. Apalagi kan di situ lembab ya, jadi lebih gampang banget terkena jamur di situ. Oke. Tadi Dok kalau yang di exotic animal itu dokter biasanya cuma dikasih antiseptik sama dijemur aja. Iya, karena kan di exotic animal itu ya kayak sebangsa ular gitu-gitu tuh
sangat sensitif sama bau, Dok. Jadi kita nggak boleh kasih sesuatu yang berbau menyengat gitu kan. Jadi kalau bisa antiseptik pun yang kita encerkan gitu. Soalnya kalau misalkan baunya menyengat tuh dia langsung sensitif gitu, lebih sensitif lah gitu. Itu akan memperparah keadaan seperti itu, Dok. Oke, baik. Oke, terima kasih Dok sharingnya. Ini nanti kita lanjut di sesi tanya jawab karena banyak banget pertanyaannya Dok, karena waktu kita masih banyak, jadi bisa jawab pertanyaan dokter-dokter yang lain ya Dok ya. Oke, dokter bisa istirahat dulu, coffee break dulu nih di kafenya ya Dok, kan kalian lagi di kafe nih kayaknya nih. Oke, habis ini mau ada iklan dulu, ada Dokter Bintang mau kasih produk knowledge tentang Ketofar. Terima kasih ya dokter materinya. Oke, silakan Dok Bintang, silakan bergabung. Oke. Halo Dok Pus, halo Dok Desi, Halo. dan kolega-kolega dokter hewan semuanya. Jelas suara saya, Dok? Jelas Dok Bintang. Saya screen sekalian, saya screen sekarang kali ya. Oke, ini dia. Baik, sudah terlihat Dok layarnya Dok? Dok Pus, bagaimana Dok? Sudah kelihatan jelas? Sudah, Oke, Dok. baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kolega-kolega dokter hewan se-Indonesia. Perkenalkan, biasa dipanggil dengan Dokter Bintang. Di sini adalah technical support dari TDV, PT Tunas DV Tama. Pada malam ini saya akan memberikan presentasi produk terkait Ketofar, yaitu krim anti jamur hewan. Nah, seperti yang Dok Desi katakan tadi, Ketofar ini tidak hanya mengandung ketoconazole, tapi juga kami tambahkan vitamin E. Karena selain kita fokus untuk mengalahkan dermatofitosisnya, kami juga memiliki konsep untuk merawat kulit yang alopecia tadi. Terus efeknya memang bagus, terutama dalam mempercepat pertumbuhan rambut yang sudah rontok nih gara-gara ringworm atau dermatofitosis ini. Nah, untuk cara pakainya cukup dioleskan tipis saja pada spot atau area yang berjamur sebanyak 2 kali sehari dengan penggunaan maksimal 14 hari. Nah, kenapa 14 hari itu kita mengacu pada plum seperti itu. Kemudian untuk peringatannya, obat ini obat luar dan juga khusus hewan seperti itu. Jadi kita formulasikan agar dapat efektif pada hewan, baik itu hewan peliharaan, kucing maupun eksotik seperti itu. Dan jika dikombinasikan dengan dikombinasikan dengan ivermectin pada hewan itu tidak kami rekomendasikan karena dapat ada potensi terjadinya neurotoksik. Nah, Ketofar ini alhamdulillah sudah terregistrasi oleh Kementan dengan nomor sekian pada tanggal 1 Maret 2023. Kemudian untuk uji lapang kami lakukan dan sudah terpublikasi juga di salah satu jurnal ilmiah. Nah, dengan hasil pemberian Ketofar 2 kali sehari ini efektif untuk penyembuhan lesio pada ringworm dalam 5 hari, kemudian aman dan tidak menimbulkan iritasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosis optimumnya adalah 2 kali sehari. Nah, ini dia hasil uji lapang yang telah kami lakukan. Ini kami lakukan bekerjasama dengan pihak Institut Pertanian Bogor, jadi bukan internal kami saja, jadi dapat dipercaya hasilnya dan sudah dipublikasikan di salah satu jurnal ilmiah yaitu Akta Veterinaria Indonesia. Nah, kami melakukan percobaan pada 5 kelompok, ada kelompok kontrol negatif yang tidak diberikan gel dasar saja. Kemudian ada kontrol positif, ada dosis 1 kali sehari, dosis 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Masing-masing kelompok ini berjumlah 5 ekor seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya di mana secara makroskopi dan mikroskopi dapat dilihat pada dosis kedua 2 kali sehari itu gejala-gejala dermatofitosis itu sudah mereda dan bahkan hilang seperti itu. Nah, ini adalah gambaran atau dokumentasi terkait perkembangan lesiodermatitis atau dermatofitosis pasca perlakuan pemberian beberapa sediaan. Dilihat di sini kalau kontrol negatif itu masih ada si dermatofitosisnya, sedangkan kalau yang kontrol negatif, kontrol positif yang hanya diberikan ketoconazole
salep generik yang biasa digunakan oleh dokter hewan dan bisa dibeli di apotek di sekitar kita, itu masih ada tuh jamurnya tanpa menggunakan wood claim aja sudah terlihat jelas. Nah, sedangkan untuk dosis ke-1 memang dia sudah berkurang tapi masih adalah sedikit seperti itu. Sedangkan untuk dosis kedua 2 kali sehari dan 3 kali sehari bisa dilihat itu sudah tidak ada lagi kropeng, maksudnya tidak ada lagi jamur yang tampak, kemudian sudah mulai tumbuh rambut halus. Nah, untuk grafik di sampingnya itu adalah grafik efikasi produk Ketovar berdasarkan jumlah lesionnya. Bisa dilihat di sini pada hari kelima itu jumlah lesionya sudah 0 seperti itu. Nah, untuk testimoni mendapatkan testimoni bagus seperti itu. Ada yang bilang 5 hari dari dokter hewan Johanna Tanjung Pinang. Kemudian ada juga dokter eh, dokter hewan Pradana dari Terafet itu mengatakan bahwa sehari setelah pakai langsung rontok jamurnya seperti itu. Nah, untuk Dok Desi, apakah saya bisa minta waktunya sebentar, Dok? Kan dokter sudah sering nih pakai Ketovar nih, Dok. Halo, Dok Desi. Iya, Dok. Ya, mungkin bisa diulangi, Dok, bagaimana testimoni penggunaan Ketovar yang sering dokter gunakan ketika ada kasus dermatofitosis, Dok? Untuk kemarin ada yang paling baru tuh jamurnya cuma dikit aja, ringgomnya cuma di telinga itu sekitar 3 sentian tuh ya. Itu cuma 4 hari saya kasih Ketovar hilang. Iya, Dok. Terus yang Apakah lainnya aman, Dok? tergantung keparahan. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari gitu sih. Nah, Cuman nggak kalau untuk pernah lebih dari 2 minggu. oke, Dok. Hmm. Memang kalau itu kita memang menyarankan tidak lebih dari 14 hari karena memang hasil trial kami, hasil testimoni dari beberapa dokter hewan yang memakai Ketovar itu belum sampai 14 hari sudah sembuh seperti itu. Mungkin Dok Desi, kalau untuk keamanannya bagaimana, Dok? Ya, untuk keamanannya, maaf ya dok. Jadi untuk Iya, apa, Dok? keamanannya, saya pernah pakai ketoconazole yang buat human. Terus kejilat sama kucing, terus ownernya protes karena kucingnya berbusa. Dikiranya keracunan segala macam. Akhirnya saya hentikan untuk pakai itu. Saya beralih ke Ketovar. So far sih nggak ada masalah seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya apakah ada zat lain yang memang benar-benar aman untuk hewan sehingga itu tuh beda dengan punya human yang kadang itu nggak bisa untuk kejilat gitu loh. Itu sih sejauh Oke, ini saya Dok. pakai Ketovar aman-aman aja dan memang sudah nggak ada apa tuh salep ketoconazole di klinik saya tuh sudah nggak ada yang buat human tuh udah nggak ada, sudah saya ganti sama Ketovar karena pengalaman itu seperti itu dok. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok Desi. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya sebentar. Jadi memang benar yang dikatakan Dok Desi, ada beberapa dokter hewan juga yang menyatakan demikian. Ya, ini aman terjilat gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa penggunaan Ketovar itu cukup dioleskan tipis-tipis saja. Karena selain agar lebih mudah terserap, kemudian tidak boros, ada juga efek kalau misalnya terjilat itu tidak terlalu banyak gitu. Karena memang kalau untuk Ketovar sendiri itu kita formulasikan khusus untuk hewan, jadi aman untuk hewan, baik itu untuk kulitnya maupun terjilat dalam jumlah yang sedikit. Mungkin itu saja, Dok. Ini ada beberapa lagi sih produk-produk dari TDV yang selain Ketovar ya, ada shampoo juga ada yang daily, ada yang dedicated shampoo yang untuk jamur maupun parasit. Kemudian ada suplemen berbasis probiotik, prebiotik, postbiotik, ada juga minyak ikan, ada obat luka yaitu Gentafar yang juga sudah terregistrasi oleh Kementan, ada obat Scabies per oral, ada juga Demodex per oral, dan yang paling ada juga yang paling ini ya, paling laku gitu, paling banyak terjual dan paling banyak diketahui oleh dokter hewan semua di Indonesia itu adalah Vetotic untuk tetes telinga, ear mites, dan juga otitis iringan seperti itu. Ada juga kita Peditox nih, ini sejenis obat apa ya
anti racun. Jadi pertolongan pertama pada kasus keracunan pada anabul. Kita juga ada obat tetes mata selain untuk iritasi dan kemerahan juga bisa mengatasi berbagai kasus peradangan dan juga corneal ulcer seperti itu. Ada juga kita ini loh ivermectin tapi versi spot on, nggak kalah sama produk-produk luar negeri yang harganya luar biasa di atas 100.000 itu per tube-nya. Nah, kita juga ternyata memiliki berbagai produk yang dibutuhkan oleh dokter hewan seperti rapid test, kateter urin, Unicat, ya, dan juga ada Fetril, benang Fetril, Polygrafin 910. Mungkin itu saja Dok Pus dan dokter hewan kolega semuanya di dalam Zoom ini. Ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pemesanan itu bisa langsung hubungi saya Dokter Hewan Bintang dengan nomor WA 0811 1115 259. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri ya Dok. Silahkan dilanjutkan acaranya. Saya wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Dokter Bintang. Wah, banyak juga nih yang nanya-nanya Dok tentang ketofar. Ada juga nih, ada dokter dari Pet Shop Indonesia, ada Dokter Putri. Nggak bisa. Nanya nih. Nggak bisa, nggak muncul apa-apa. Dok, apa perbedaan spesifik pada ketofar dengan salut ketokonazol? Selain kandungan vitamin E-nya, tolong yakinkan saya untuk beralih pada ketofar dibanding salut ketokonazol yang biasa saya pakai. Langsung saya jawab nih Dok. Langsung saya jawab nih. Oke, boleh lah Dok. Boleh. Jadi memang ya itu sih selain kita lebih ke formulasinya sih. Jadi mohon maaf untuk formulasinya apa, kami untuk bahan-bahan tambahannya itu mohon maaf kita tidak bisa memberitahu karena itu rahasia perusahaan seperti itu. Tapi memang kita formulasikan khusus untuk kasus dermatofitosis. Jadi dia selain efektif dia juga aman. Terus lebih praktis juga ya dibandingkan dengan racikan. Itu kan sekarang masih banyak juga kan dokter hewan menggunakan salep racikan seperti itu. Dan memang vitamin E-nya juga itu memiliki efektivitas yang sinergi dengan ketokonazol untuk merawat si alopecia-nya tadi seperti itu. Dan juga kalau untuk ini bisa dipesan langsung dari distributor resmi kami kayak gitu, karena untuk pembeliannya juga itu ada beberapa promo gitu dari TDV. Paling itu Dok yang bisa sampaikan gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga untuk Dok Putri dan Dok Desi tadi testimoninya. Mungkin Dok Putri juga tadi udah dengar dari Dok Desi juga bahwa katanya kalau di pasiennya itu juga aman ya, kalau misalnya kejilat nggak ada efek samping seperti kalau misalnya pasien Dok Desi ini pakai ketokonazol yang untuk human atau untuk manusia. Jadi memang aman karena formulasi kita ini juga dibikin khusus untuk hewan. Jadi konsentrasi dan lain-lainnya sudah aman. Kemudian kita juga sudah registrasi, jadi tidak perlu khawatir untuk menggunakan ketofar ini karena sudah aman. Nah, kabar baiknya pada saat seminar ini kalau misalnya ada dokter yang mau order ketofar langsung ke sales kita, ini ada diskon khusus saat seminar aja, ada diskon 15%. Jadi pembelian minimal 1 box ketofar bisa dapat diskon 15% untuk webinar aja. Jadi kalau misalnya dokter mau order silahkan langsung hubungi sales kami atau sales yang sering menghubungi dokter, atau di sini juga ada nih kontaknya untuk area Jabodetabek atau untuk yang di luar Jabodetabek. Silahkan dokter kalau misalnya mau order bisa langsung aja karena hanya diskonnya seminar aja nih. Kalau misalnya nggak webinar kita biasanya harganya harga normal Dok, seperti itu. Oke, kalau begitu kalau ada yang mau order langsung ya Dok menghubungi nomor-nomor yang ada atau menghubungi sales yang ada nih, ada sales juga nih, ada Dok Adwin juga yang udah komentar di chat kita, nanti bisa langsung menghubungi Dok Adwin, nanti bisa diinfo ya Dok harganya dan lain-lain di kolom chat aja. Oke Dok, kalau begitu ini saya lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan Dokter Desi. Oke Dok ya, Dokter Desi sudah siap lagi ya? Siap Dok, siap. Oke. Udah banyak banget nih Dok yang nanyanya.
Yang pertama ya dok ya, kita bacakan dulu. Ini ada Dokter Hewan Sagung Rinjani dari Denpasar. Bagaimana cara membedakan gejala klinis kasus infeksi jamur dengan kasus demodekosis, dok? Boleh langsung dijawab ya dok? Kelihatan. Berarti ini biasanya demodekosis itu pada anjing ya dok ya berarti. Kalau misalkan gitu, pertama di woodlem aja dok. Terus di scraping ya. Kalau misalkan woodlem negatif, di scraping. Udah sih, gitu aja sih dok. Baru kalau misalkan demodekosis pasti ketemu gitu. Biasanya kalau nggak ketemu, ambil di area lain. Gitu sih dok. Kalau demodekosis biasanya scrapingnya agak lebih dalam daripada kasus-kasus KBS. Seperti itu dok. Oke. Gimana? Jadi kita lihat dari ininya aja ya dok ya. Cara Ya. diagnosanya ya. Diagnosanya. Oh ya dok, sebelumnya itu tadi kan ada diskon Ketovar ya 15% ya. Itu berlaku buat saya nggak ya dok? Berlaku lah, jelas buat dokter juga. Order ya dok? Iya. Gampang ya. Oke, siap dok. Ini dokter Desi udah order. Dokter yang lain jangan sampai ketinggalan. Karena stok dokter Desi udah habis katanya di klinik ya dok ya. Ya, udah lumayan menipis. Oke, siap dok. Lanjut ya dok, berarti dokter Agung tadi jawabannya kita bedainnya dari cara diagnosisnya aja ya dok ya? Ya, betul. Oke. Dari cara diagnosis misalnya. Biasanya ketemu kok kalau misal demodekosis sih. Itu dokter. Oke, siap. Lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya. Lanjut mas. Next slide. Oke. Ini ada dokter Yuriska dari Surabaya. Bagaimana cara mengatasi infeksi sekunder dermatofitosis yang awalnya disebabkan karena FIV? Oke, dok. Memang betul dok kalau dermatofitosis itu berhubungan dengan imunitas ya. Tapi menurut jurnal yang saya baca, FIV sama FILV itu tidak ada pengaruhnya dengan dermatofitosis. Jadi pasien-pasien yang FIV atau FILV itu tidak terbukti lebih rentan terhadap dermatofitosis seperti itu dokter. Nah, tapi jadi kita bisa mengobati dua-duanya nih dokter. Kalau misalkan memang ragu dengan obat sistemik, bisa pakai bisa pakai obat salep ya dokter ya. Mungkin ragu nih kalau misalkan pakai itraconazole atau misalkan pakai griseofulvin. Ya, karena kan FIV kan otomatis kan dia pakai obat-obatan yang lain gitu loh. Biar gak banyak-banyak obat banget, ya udah pakai salep aja gitu dokter. Seperti itu sih. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Jadi langsung kasih yang topikalnya aja ya dok ya? Nah, pakai topikal aja karena itu lebih aman memang dan itu lebih efisien ya. Kalau memang dermatofitosisnya nggak sampai parah banget, yang sekiranya nggak perlu banget sistemik obat, nggak perlu banget obat-obat minum gitu ya, ya udah pakai topikal aja gitu dong. Oke, siap dok. Berarti bisa pakai Ketovar dokter Yuriska. Nanti kalau misalnya ada yang dermatofitosis, kena FIV atau FILV ya dok ya. Siap. Selanjutnya. Oke dok, ada dokter Reno. Dok, izin bertanya bagaimana cara pengobatan dermatofitosis dengan disertai alergi, dok? Yang manakah yang kita obati terlebih dahulu? Adakah obat herbal untuk penyakit dermatofitosis pada hewan kesayangan? Wah, obat herbal. Untuk alergi ya, berarti itu konfirm ya dok ya, alergi ya dok ya. Kalau saya sih diobatin dua-duanya ya dok ya, karena kan dermatofitosis kalau nggak diobatin dia akan menyebar dan akan lebih parah. Gitu. Jadi alerginya juga diobatin. Alergi berarti penyebab alerginya apa? Kita harus evaluasi dulu tuh. Kita harus tahu nih penyebabnya alerginya apa. Misalkan dia alergi ayam, ya sudah nggak usah makan ayam. Atau kalau dia sudah terlanjur menimbulkan gejala klinis yang cukup signifikan gitu, kita obati aja gejala klinisnya pakai antihistamin. Dan juga kita dermatofitosisnya kalau memang ragu pakai sistemik, memang saya agak jarang ya dok ya resepkan obat oral untuk dermatofitosis karena kalau nggak perlu banget, kalau nggak memang parah banget, baru saya kasih obat oral seperti itu. Karena jujur memang sebelum ini nggak ngiklan sih sebenarnya, cuman sebelum ada Ketovar memang saya pakai obat oral karena
ketoconazole yang buat manusia itu nggak secepat itu memang. Karena saya benar-benar pakai dok, nggak yang di ini ya, nggak di endorse juga ya. Jadi memang benar-benar pakai Ketovar itu menurut pengalaman saya itu lebih cepat daripada produknya human gitu. Karena mungkin ada vitamin E-nya itu, jadi lebih cepat. Jadi saya nggak perlu kasih obat oral lagi nih buat kasus-kasus dermatopitosis. Itu kan akan mengurangi beban ginjal juga kan dok, kan lumayan itu kan kalau misalkan dia ada penyakit lain dan perlu obat. Nah, dermatopitosisnya kita pakai obat yang topikal aja, seperti itu sih dokter. Kalau untuk obat herbal, jujur saya nggak pernah pakai dok. Saya nggak pernah pakai untuk obat dermatopitosis, saya belum pernah pakai. Jadi mungkin kalau ada kolega lain yang punya pengalaman dengan obat herbal untuk dermatopitosis, ya monggo. Cuman saya cukup nyaman dengan pengobatan saya yang sudah saya lakukan selama ini gitu sih dokter. Oke, baik dok. Berarti kalau misalnya ada alergi, diselesain aja dulu alerginya pakai antihistamin ya dok ya. Kalau Ya, misalnya untuk dermatofitosisnya biasanya dokter pakai Ketovar atau yang topikal ya dok. Karena memang kalau yang itraconazole atau yang oral itu ini lumayan berat ya dok buat di ginjalnya ya katanya. Betul, memang buat ginjal tuh lumayan berat. Jadi saya biasanya hindarin. Oke, Dok Reno ada tambahan atau udah oke nih? Oke nih, kayaknya Dok Reno masih ada di sini ya. Oke, selanjutnya ya dok. Nah, ada lagi pertanyaan dari Dok Sahda. Wah, jauh nih Dok Sahda dari Padang. Bagaimana cara membedakan antara dermatopitosis dengan dermatomikosis, dok? Apakah dermatopitosis ini sama dengan ringworm? Apabila tidak diobati, apakah penyakit ini dapat sembuh sendiri? Ya, yang itu tadi dermatomikosis merupakan diagnosa bandingnya dermatopitosis ya dok. Dan dermatopitosis itu sama dengan ringworm. Nah, kalau nggak diobati itu ada beberapa kasus memang sembuh-sembuh sendiri dengan rutin menjaga kebersihan ya. Cuman nggak instan gitu. Kalau tergantung derajat keparahan ya dok ya. Kalau memang dia parah banget ya kita mesti kasih obat gitu. Tapi kalau memang sedikit-sedikit biasanya pakai grooming aja sih gitu. Oh. Dermatopitosis sama dermatomikosis itu bisa dibedakan ya itu tadi dengan cara apa namanya tadi? Cara diagnosa ya, Dok ya. Bisa pakai apa namanya? Trikrogram terus pewarnaan pakai mikroskop. Itu sih dokter gitu. Oke, berarti pakai cara diagnosanya lagi ya dok, lagi-lagi. Terus berarti ditambahin grooming gitu dok, kalau misalnya sedikit. Kalau misalnya ringworm sedikit, grooming ya. Iya, itu efektif sih pakai grooming itu. Pakai sebasol, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Berarti baiknya kalau misalnya dermatopitosis ini topikal juga, terus di grooming juga tetap ya dok ya? Ya, betul. Oke dok. Ada lagi nih, udah berapa pertanyaan? Ada lagi nih dok pertanyaannya. Oke. Malam dok. Wah ini dari dok Isnin di Malang juga dok, tetangganya dok Desi bukan? Tapi teman kuliah saya dok. Ya, betul. Malam dok, adakah tips dan trik untuk melihat gambaran mikroskopis jamur? Karena terkadang gejalanya sudah jelas, namun ternyata di mikroskop tidak terlihat gambaran jamurnya, dok. Sebenarnya sih nggak ada dok, sama aja mungkin ya pakai trikrogram itu. Memang atau kalau nggak biasanya tuh numpuk bulunya, terlalu banyak gitu, jadi hifanya nggak kelihatan gitu. Jadi biasanya pas ngambil selotipnya itu agak apa ya? Lesinya tuh jangan yang tebel-tebel banget yang diambil. Jadi yang lesi yang tipis aja. Biasanya kalau numpuk-numpuk itu akhirnya nggak kelihatan. Jadi kan hifanya nggak keluar bagus gitu. Biasanya sih gitu dok. Oke. Oh karena pas kita ambil sampelnya gitu dok, banyak Iya, bulunya pas numpuk jadi ngambil nggak kelihatan ya.
tuh terlalu terlalu tebel biasanya gitu. Itu jadinya nggak kelihatan banget di mikroskop. Jadi kan kan bentukannya panjang-panjang tuh. Kalau Ya. misalkan udah menumpuk akhirnya nggak panjang-panjang kayak gitu. Jadinya kayak tebel gitu. Karena pewarnaan juga bisa terlalu lama gitu. Itu bisa juga. Seperti itu sih dokter. Oke, dokter. Bagaimana dokter Isnin, ada tambahan lagi? Halo dok, boleh izin masuk? Oh ya, ini kayaknya ada tambahan lagi dari dokter Isnin nih. Oh boleh dok, silakan. Halo dok, penasaran dok kalau misalnya kita ngambil sampel tuh daerah alopesianya kita bikin baru, kita cari lesi baru atau lesi yang ada kita bersihkan dulu atau dari datang langsung kita tap-tap pakai selotip aja dok bagusnya. Makasih dok. Maksudnya gimana dok? Kalau misal Ngambil bikin sampel ya untuk sampelnya. kita cari Dan- lesi udah botak dulu atau kan biasanya lesinya baru kelihatan setelah kita cabut-cabutin rambutnya tuh dok. Ya. Yang kayak gimana dok? Oh, oke. Kalau saya sih lebih gampang yang udah botak, Dok. Yang udah kelihatan botak gitu. Jadi biasanya yang jarang banget ada bulu-bulu di sekitarnya kan. Karena kan kalau ada bulu-bulu tuh biasanya mengacaukan diagnosa juga, Dok, gitu loh. Kalau kebanyakan bulu di situ. Gitu sih, dokter. Jadi saya ambil yang udah agak botak, yang sebelah-sebelahnya tuh udah jarang bulu gitu, baru ditap gitu. Gitu, dokter. Itu kalau cara saya ya, Dok ya. Mungkin yang lain juga bisa menambahi mungkin ya untuk cara ngambil sampel yang paling bagus seperti apa gitu dok. Saya juga pernah sih dok, tapi nggak dapat gitu juga pernah gitu. Cuman saya coba lagi, akhirnya ada gitu. Tapi kalau udah yakin pakai ini sih dok, pakai wood lamp tuh udah positif ya positif. Cuman memang kalau wood lamp tuh kekurangannya kalau misalkan udah diobati sama ownernya tuh nggak kelihatan gitu dokter. Siap dokter, makasih. Sama-sama dok. Oke dok. Berarti ngambilnya sama ya dok ya, yang botaknya dulu. Berarti yang udah ada lesinya gitu, kita langsung tap di yang lesinya ya dok ya. Iya. Oke. Betul. Dok, kita 2 pertanyaan terakhir lagi ya dok ya. 2 pertanyaan lagi ya terakhir. Ada nih dok, dari dokter Dio Batu Sangkar. Wah, jauh dari Sumatera. Saya mau nanya, ada kasus seekor kitten umurnya 2 bulan dok, tapi positif dermatopitosis. Kondisinya kurang nafsu makan dan demam. Kira-kira pilihan terapi yang aman dan rencana terapi ke depannya buat kitten 2 bulan ini gimana dok? Apakah aman dikasih ketopar atau salep anti jamur topikal atau dimandikan saja dok? Mohon pandangannya. Ini jujur ya, paling aman sih ketofar sih. Karena kalau misalkan dimandikan umur 2 bulan saya nggak rekomen. Karena apalagi nggak mau makan. Udah pasti nggak boleh dimandikan kan. Kalau di tempat saya sih, kalau syaratnya untuk grooming kan pasti harus sehat. Kalau misalkan udah ada indikasi dia nggak mau makan, ya nggak boleh grooming. Itu ya dok ya. Nah, kalau misalkan dikasih sistemik juga, kalau dia nggak ada nafsu makan segala macam, itu takutnya akan memperparah kondisinya gitu. Jadi kalau saya sih lebih bagusnya pakai ketofar aja. Itu kalau misalkan yang 2 bulan. Oke, baik. Terima kasih dok. Jadi karena terlalu kecil ya dok ya, kalau dimandikan juga riskan. Apalagi karena kondisinya yang lagi nggak stabil, mending pakai yang topikal ya dok ya. Salah satunya pakai ketofar ini. Iya, betul. Oke, siap dok. Oh, ini ada pertanyaan dari dokter Rina. Apakah ketofar aman jika terjilat kucing? Rata-rata kesembuhannya berapa hari? Oh, tadi sih aman ya dok kalau dari pasien dokter ya. Iya, kalau untuk ketofar sejauh ini nggak ada kendala dok. Kalau dijilat kucing itu nggak ada protes, dan juga saya juga ada yang opname juga kan. Kalau misalkan dia dermatopitosisnya parah gitu, terus ownernya males ngurus, biasanya diopnamekan gitu. Dan kita lihat sih sejauh ini aman banget gitu sih dok. Oke. Berarti kalau dari terjilat itu aman ya dok ya, karena memang formulasinya khusus untuk hewan tadi kata dokter Bintang juga. Nah kemudian rata-rata kesembuhannya berapa hari dok katanya?
Rata-rata 5 hari sampai 7 hari udah bagus sih dok gitu. Tergantung Nggak keparahan kadang nggak kasus sampai, ya, dokter. iya tergantung kasusnya. Kadang nggak sampai 7 hari udah bagus kok. Oke, siap. Terima kasih Dok Desi. Ini ada juga nih, ada yang ngasih ini. Ada Dokter Nevidia nih dari Malang juga. Katanya belum ada pertanyaan nih dok dari saya, tapi saya ingin memberikan testimoni untuk produk TDV. Kebetulan di pet shop saya menerima grooming biasanya. Saya pakai sampo dari TDV untuk kasus jamur. Oh berarti vet clean. Dan saya rekomendasikan juga penggunaan salep ketofar. Alhamdulillah bagus banget hasilnya top chair. Wah berarti di Malang ini udah top chair banget ketofar nih dok. Bisa nih yang lain yang belum pakai ketofar bisa dicoba juga ketofarnya. Oke dok, udah banyak banget yang udah dokter jawab pertanyaannya. Kayaknya udah cukup ya dok tanya jawabnya nih. Semuanya udah kejawab. Oke dokter. Terima kasih ya dok untuk sesi sharingnya, sesi materinya, dan sesi tanya jawabnya ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak dokter. Banyak sekali sharingnya yang kita dapatkan. Dan ternyata dokter banyak sharing juga tentang ketofar ini. Terima kasih banyak ya dok. Oke dokter, nanti dokter bisa istirahat dulu, ngambil lagi. Ini ada Mas Diko juga masuk. Silakan Mas untuk selanjutnya. Oke, luar biasa sekali, Dok Desi, Dok Puspita, terima kasih banyak. Sebelum istirahat atau mau istirahat dulu nih, kita akan coba pilih Lanjut. 3 penanya terbaik mungkin ya, Dok Pus ya? Oh iya. Takutnya lupa tadi, Iya. Dok Desinya juga. Mana yang kira-kira akan kita beri apa ya hadiah ya? Iya, Dan kita juga punya produk ketofar. kita akan informasikan kembali buat dokter-dokter hewan semua atau kolega semua yang hadir pada malam hari ini, kita akan berikan diskon sampai 15% nih. Ini belum pernah sih sebenarnya, bahkan jarang sekali kita akan kasihkan hanya khusus untuk webinar atau di TDV Akademi di 13 kali ini saja gitu. Boleh langsung dihubungi, tadi ada Dok Atwin, ada Mbak Gina juga, ada Mbak Susi juga tadi di kolom room chat juga gitu, boleh untuk dimaksimalkan diskonnya. Boleh mungkin Dok Pus kita akan pilihkan 3 penanya terbaik dulu. Oke. Dok Desi, kita mau pilih 3 penanya terbaik nih. Lupa saya tadi. Pertanyaannya apa saja ya? Mau saya lihatkan kembali Oh, pertanyaannya tadi? Boleh dok. Dimunculin lagi ya dok PPT-nya ya. White. Sebentar ya. Berarti yang udah terjawab aja ya dok ya? Iya, yang udah Ya, yang terjawab tadi yang aja. ada di slide ya. Apakah muncul? Ini ada Dok Agung tadi Dok yang Agung pertama. tadi, kemudian tentang ini, dan ada Dok Yuriska. Boleh sambil dilihat-lihat dulu mungkin Dok Desi sambil menilai. Ya. Boleh. Ini kemudian saya next ya. Next. Oke, ada dokter hewan Reno. Oh ya, saya izin mengingatkan bagi dokter hewan semua, silakan untuk isi link presensinya yang ada di room chat ya, untuk mendapatkan sertifikat. Sudah kah dok? Atau saya izin share? Izin next. Next mungkin. Oke, ini ada dokter hewan Salsabila. Padang Pariaman. Padang ya. Next. Ini ada dari Malang ini. Tetangganya tadi mungkin. Dokter Desi. Oke. Lain. Oke, ini ada dari Mbak Evi Oh, atau ini Dok belum. Evi. Ini udah belum tadi? Oh iya, belum. Belum belum ya? terjawab. Dia belum dibaca. Mau dijawab kah atau kita hold atau gimana nih? Boleh dijawab dok? Oh, boleh. Kalau yang ini udah ya tadi ya? Mohon maaf tadi kelewat mungkin. Nah ini
Sepertinya belum Itu ya, ya. dokter mana? Dokter Dio ya? Yang Dokter ini Dio ya? Dijawab dulu ya mungkin ya Dokter Evi ya. gimana, Dok? Boleh, silakan. Atau dibacakan dulu mungkin ya. Ini dari Semarang, izin bertanya Dok Desi. Untuk hewan eksotik, jika ada Nah, ikutan infeksi sekunder ikutan infeksi sekunder pengobatan menggunakan obat apa? Misalkan dikasih salep ketovar, ini bagaimana hasilnya? Apakah sudah pernah, Dok? Terima kasih. Ini jujur ya, kalau saya menggunakan di exotic animal saya belum pernah karena ketovar ini letaknya di klinik saya. Jadi kalau yang di zoo saya belum pernah pakai. Ini mungkin bisa dicoba ya. Untuk keamanannya sendiri gimana dok? Kalau untuk exotic animal apakah aman gitu? Kalau setahu saya sih tidak berbau ya, tidak berbau menyengat. Jadi mungkin bisa kalau dipakai untuk exotic animal ya dok ya. Iya dok, kalau untuk exotic animal dari kami mah aman juga dok. Ini bisa dipakai untuk eksotis, kemudian untuk kelinci juga, karena kan kita pemberiannya juga tipis-tipis kan dok, juga Iya, topikal betul. gitu. Jadi sebenarnya aman seperti itu dok. Nanti mungkin bisa dicoba nih dok Desi kalau misalnya lagi ke Taman Safari juga nih dok. Kalau pasiennya di Lembang Zoo juga, Oke, boleh dicoba. dok Evi juga bisa dicoba nih. Untuk infeksi sekunder itu tergantung infeksinya seperti apa, dokter. Jadi dan juga exotic animal itu sangat luas, tergantung hewannya juga apa. Apakah itu reptil, apakah itu apa kelinci atau apa itu kan tergantung ya. Jadi kalau misalkan infeksi sekunder biasanya ya saya obatin seperti pada pet animal sama gitu. Jadi infeksi sekundernya juga diobati. Kalau misalkan ada bakteri ya kita kasih antibiotik juga sama dokter. Gitu dokter. Kalau misal ada alergi juga dikasih antihistamin. Seperti itu dokter. Itu sih dok. Ini untuk pemenangnya sudah terpilih dok. Oke siap Oh, dok. sudah. Baik, terima kasih, Dok. Boleh mungkin disebutkan, Dok. Nanti boleh dibantu dicatat, Dok Pus. Oke. Untuk yang pertama, selamat kepada dokter hewan Yuriska. Oke, selamat Dokter Hewan Yuriska dari Senja Pet Care. Untuk yang kedua, selamat pada tetangga saya, dokter hewan Isnin, Quantum Pet. Dokter Hewan Isnin. Dokter Isnin. Ini tadi ya. Yang barengan. ketiga, ini betul. dokter Yuriska ya. Dok Yuriska sudah dok. Yuriska Ya. tadi sudah, Dokter Yuriska. Satu lagi. Sama yang ketiga, dokter hewan Dio. Yang mana tadi ya? Dokter hewan Dio. Dokter Oke. Dio. Yang tadi ada pasiennya 2 bulan ya dok usianya. Ya, kita 2 bulan. Oh, yang terakhir ya tadi ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Dok Desi sudah memilih. Tadi pemenangnya ada Dokter Hewan Yuriska, Dokter Hewan Isnin tadi ya, sama Dokter Hewan Dio. Selamat. Nanti boleh ngehubungin Dok Puspita ya, yang ngasih link Zoom-nya. Oke siap Boleh dok. untuk dihubungin untuk ditagih gitu, mana hadiah saya gitu. Wah saya nanti Oke. bakal ditagih sama dok. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Dok Desi White. Terima kasih. Sebentar, Dok Pus boleh bercuap-cuap dulu sebentar, saya menyiapkan untuk door prize dulu bentar ini. Oke. Oke, ini kita masih ada bagi-bagi door prize juga nih dok untuk 2 orang pemenang terpilih. Nanti ada voucher belanja di TDV juga. Kemudian jangan lupa kalau misalnya sekarang ada yang order atau belanja minimal 500.000 bisa dapat tiket untuk datang ke seminar IICCE nih dok. Internasional Indonesia. Lupa saya apa panjangannya ini. Pokoknya nanti kita ada event di Jakarta tanggal 11 dan 12. Itu ada pematerinya Dokter Cucu, dokter-dokter senior di sini ada Dokter Diah Pawitri dan lain-lain. Kalau misalnya Bantu jawab dok, International Indonesia Cat Conference and Exhibition. Oke, terima kasih dok. Nah ini nih acaranya tanggal 11 sampai 12 ya dok ya. Betul, Di Smesco betul. Jakarta. Dan ini nih informasi ini dari teman-teman customer service tadi banyak yang order nih. Jadi silakan bagi dokter hewan semua manfaatkan diskon malam hari ini saja
Bahkan di webinar kali ini saja ya, kita kasih 15% Ya. untuk minimal pembelian 1 box Ketovar. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai. Door prize dulu ya, Dok Pus ya? Ya, boleh. Untuk 2 orang. Sebentar, Dua orang. siap-siap. Silakan kencangkan doanya, mudah-mudahan mendapatkan door prize ya, senilai Rp500.000 untuk voucher pembelajaran di TDV. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Siapakah Oke, pemenang? sudah terlihat kah? Belum, masih loading. Maksudnya sudah terlihat layarnya, memang belum diklik. Sudah. Oke, baik. Silakan berdoa dulu. Siapa tahu malam ini adalah malam beruntungan, keberuntungannya dokter hewan semua. Oke, kita akan mulai ya, Dok ya. Oke, Boleh 1, menghitungkan. 2, 3. Oke, selamat kepada dokter Ria. hewan Ria Ulfa Diana mendapatkan voucher belanja 500.000 dan juga akan mendapatkan merchandise dari TDV ya. Selamat dokter hewan Masih ada Ria. nggak nih, Dok Ria? Masih ada kah? Boleh yang masih hadir kah? Oke, sepertinya Dok Ria belum muncul. Belum muncul ya. Oke, kita Oke, akan selanjutnya. next ya. Kita akan next saja untuk siapa yang akan mendapatkan lucky draw ya pada malam hari ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wih, selamat kepada dokter hewan Putri Ayuningsi. Ini Ah, mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 dan juga mendapatkan merchandise dari TDV. Masih hadirkah dokter hewan Putri? Boleh, mungkin boleh open mic. Belum ya? Oke, belum. mungkin belum ada. Oke, baik. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih, Dok Pus nih. Oke. Barusan saya dapat informasi dari teman-teman CS masih banyak yang konsul juga untuk pembelian Ketovar di webinar kali ini. Gimana kalau misalnya kita kasih waktu sampai jam 12 malam nanti, Dok? Oke, ya, sampai jam 12 malam ya. Bisa menghubungi salesnya. Boleh ya? Kita akan kasih waktu sampai jam 12 malam ini. Manfaatkan diskon 15% hanya untuk pembelian Ketovar minimal 1 box ya, Dok Pus. Ya. Silakan maksimalkan, silakan hubungi lagi, konsultasi lagi dan lain-lain boleh banget. Dan juga tadi juga di kolom chat juga ada Dok Bintang. Boleh juga untuk konsultasi lebih detail berkaitan dengan produk dan lain-lain seperti itu. Baik, untuk pengumuman pemenang special invitation di event IIC nanti mungkin akan disampaikan besok ya, mungkin Dok Pus ya. Oke. Oke, baik. Nanti akan kita sampaikan besok siapa yang akan yang beruntung untuk mendapatkan spesial undangan di event IICCE di tanggal 11 dan sampai 12 Mei nanti. Baik, Dok Pus, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan dulu atau dari Dok Desi. Sudah dok, itu aja dok. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok Desi. Nanti banyak juga yang tanya tadi berkaitan dengan materinya. Materi ntar kita akan kirimkan juga kepada peserta TDV Akademi 13. Juga bisa dibaca-baca ulang. Dan nanti kita akan coba recap pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Nanti mungkin boleh Dok Desi izin untuk dijawab juga ketika ada waktu luang atau seperti apa? Itu di apa ya di grup ya apa? Gimana itu jawab? Nanti kita coba rekap dulu via Google Doc mungkin ya. Nanti boleh dibantu dijawab. Nanti kita akan kirimkan ke
dokter-dokter hewan yang bertanya. Oke, Boleh. Oke, Boleh. baik. Terima kasih banyak, Dokter Hewan Makasih ya, Desi, sekali Dok. lagi. Terima Terima kasih kasih. juga semuanya. Oke, baik, kita sudah di Ya. penghujung acara. Terima kasih banyak buat dokter hewan semua, kolega-kolega yang sudah hadir pada TDV Akademi ke-13 malam ini. Mohon maaf, tadi sempat keluar juga Zoom-nya. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangan juga dari kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti materi dan lain-lain akan di-share juga. Dokpus juga terima kasih banyak, Dokpus. Terima kasih juga Mas Riko. Oke, baik, kita tutup TDV Akademi yang ke-13 malam ini dengan Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih banyak. Happy weekend, Dokter Hewan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dok Desi. Terima kasih semuanya. Silakan yang masih ingin berkonsultasi, ingin tanya-tanya, boleh langsung ke customer service-nya. Terima kasih banyak, Dokter Hewan semua. Thank you, Dokpus. Thank you, Dok. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dok semuanya. Selamat malam. Dok, nanti boleh bantu recap, Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.